Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahmatullah. Marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita tambahan umur. Tidak lain dan tidak bukan agar kita senantiasa beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, menjauhi berbagai macam larangannya. Dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmat yang telah kita terima. Sebaliknya barang siapa kufur terhadap nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Jamaah Jumat rahimana wa rahmatullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bawakan dengan tema menggapai kesuksesan yang hakiki. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mereka ingin kehidupannya gagal sehingga berbagai cara ditempuh, dilakukan, tidak lain untuk mendapatkan kesuksesan. Akan tetapi kita mengambil faedah dari firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Imran, surah yang ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan mati. Dan hanya di akhirat nanti disempurnakan balasan kalian. Barang siapa yang selamat dari neraka, masuk ke dalam surga, maka dia telah sukses. Dan dunia ini tidak lain hanyalah permainan yang melalaikan. Jamaah Jumat rahimana wa rahmatullah. Ayat ini meskipun hanya satu ayat, membicarakan tentang kehidupan kita hingga kematian kita dan balasan apakah seseorang di neraka ataupun di surga. Demikian pula apa yang menjadi penghalang-penghalang manusia tersebut. Yang pertama di antara faedah pada ayat tersebut, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sebentar. Bagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun 23 ayat 114. Qul illa bistum illa qalila. Katakan hai Rasul, sesungguhnya kalian tinggal di dunia itu hanya sebentar. Lau kuntum ta'lamun, seandainya kalian itu mengetahui hanya sebentar kita tinggal di dunia ini. Dan sebentar itu maka menggolongkan di antaranya manusia di dalam mensikapi dunia ini setidaknya ada dua golongan. Yang pertama, bagaimana orang-orang yang mengejar dunia. Mereka lalai, mereka tenggelam, mabuk terhadap dunia tersebut. Sebagaimana banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Bal tu'thirunal hayatad dunya
wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kalian wahai orang-orang kafir lebih mementingkan dunia, padahal akhirat itu lebih kekal, lebih baik. Yang disebutkan Allah di dalam surat Al-A'la. Begitu pula disebutkan di dalam surat Hud, man kana yuridul hayatud dunya nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan balasan apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum la yubkhasun, sedang dia tidak dikurangi sedikit pun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati ilan nar, mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu yaksibun, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan, dan batalah apa yang telah mereka usahakan. Jamaah Jumat rahimani wa rahmatullah. Berapa banyak bukan hanya orang-orang kafir, bahkan di kalangan kaum muslimin, mereka lupa terhadap tujuan kita, bahwa hidup di dunia ini bukanlah tujuan, tetapi ujian. Hakikat tujuan kita adalah akhirat. Akan tetapi berapa banyak manusia mengejar dunia ini, baik berupa harta, tahta, wanita. Mereka lupa terhadap tujuan yang utama, yaitu akhirat. Jamaah Jumat rahimani wa rahmatullah. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mereka itu mengejar akhirat, akan tetapi tidak melupakan kehidupan dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wabtaghi fima atakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu karena Allah itu untuk mengejar kebahagiaan akhirat, akan tetapi janganlah kalian lupa terhadap bagian kalian di dunia. Bahwa kalian di dunia ini memiliki anak, memiliki istri, jangan lupakan. Tapi tujuan utama yang pokok dikejar adalah akhirat. Jamaah Jumat rahimani wa rahmatullah. Oleh karena itu banyak hadis yang menyebutkan tentang hal ini. Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqra baina 'ainaihi." Barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka akan kami jadikan porak-poranda perkara-perkaranya. Akan kami jadikan dalam pandangannya ini senantiasa rasa kekurangan, kefakiran. Walam ya'ti dunya illa ma kutiba lahu. Sedangkan dunia tidak datang kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Sebaliknya, man kanat akhiratun niyatuhu, barang siapa menjadikan akhirat itu niatnya, tujuannya, jama'allahu amrahu, maka Allah akan mudahkan perkara-perkaranya. Wa ja'ala ghina fi qalbihi, maka jadikan rasa cukup di dalam hatinya. Wa atat dunya wa hiya rahimatun, sedangkan dunia datang dalam keadaan merendah.
Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah disahihkan Syalbani. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, "Mathalud dunya fil akhirah kamathali ahadukum yaj'alu isba'ahu fil yammi falyandur bima tarji'u." Perumpamaan dunia dengan akhirat tidak ubahnya seseorang mencelupkan jaringnya di lautan, kemudian dilihat seberapa banyak air yang ikut di dalam tangannya. Inilah dunia itu sangat sedikit. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil." Hiduplah kalian di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang lewat. Tidak mungkin orang yang sedang lewat dia akan membangun sesuatu hal yang kemungkinan tidak akan ditempati karena harus ditinggal pergi. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Jamaah Jumat rahimanallah. Dunia yang banyak dilulukan manusia ini hakikatnya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pernah berjalan bersama sahabatnya ketika melihat bangkai kambing, anak kambing yang cacat. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya, "Adakah yang mau membeli bangkai ini?" Maka sahabatnya berkata, "Kami tidak membutuhkan ya Rasulullah." Ya. Sedangkan bangkai itu adalah cacat. Ya, hidup pun tidak begitu menarik. Maka ketika Rasulullah menawarkan, "Kalau begitu ambillah," maka tidak ada yang mau. Setelah itu Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada sahabatnya. Demikianlah ini perumpamaan dunia. Jamaah Allah. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Majah pula Rasulullah SAW bersabda, "Lau dunya ta'dilu indallahi min janaha ba'udatin ma syaqqa kafiran minha surbatan min ma'in." Seandainya dunia ini ada nilainya di sisi Allah seberat sayap nyamuk, niscaya tidak akan diberikan kepada orang kafir meskipun hanya satu teguk air. Karena tidak ada nilainya itulah diberikan kepada siapa yang dikehendaki Allah. Jamaah Jumat rahimanallah. Kemudian faedah yang kedua dalam ayat tersebut bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Mau tidak mau, suka ataupun tidak, dia akan mendatangi kematian tersebut atau kematian akan mendatanginya. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam ayatnya, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila ajal telah tiba, maka tidak bisa diundurkan maupun dimajukan sedikit pun. Jamaah Jumat rahimanallah. Apakah pernah kita merenungkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang ayat ini di berbagai tempat di dalam Al-Qur'an? Di dalam surat Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 34. Di dalam surat Yunus surah yang ke-10 ayat 49. Di dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 61. Agar kita ingat apapun yang kita kejar dari dunia ini perlu diketahui bahwa setiap saat ajal itu pasti datang. Oleh karena itu kita saksikan bagaimana anak muda yang sedang berjalan di pinggir pagi hari, maka ditabrak oleh tracer, meninggal dunia. Begitu pula orang yang sedang olahraga, kuat badannya, tiba-tiba ajal pun datang, dia pun terkapar tak berdaya. Ketika seorang yang sedang nyiram bunga,
tubuh tegap, besar. Tiba-tiba badannya terasa lemas. Kemudian dia minggir. Dan saat itu pula ajal datang. Demikian pula ketika seseorang pergi ke belakang, tiba-tiba ajal datang dan tidak bisa membuka lagi kecuali harus didobrak. Begitu pula ada seseorang yang mengijabkan anaknya, belum lagi selesai dia mengijabkan anaknya, tapi ajal itu telah datang dan akhirnya dia pun meninggal dunia. Jamaah Jumat rahimakumullah. Hal semacam ini seakan-akan hanyalah berita yang lewat, tapi perlu diingat setiap saat itu akan mendatangi kita. Bahwa ajal tidak berbicara tentang kuatnya badan seseorang. Berapa banyak orang yang sakit tidak kunjung tiba ajalnya. Sebaliknya berapa banyak orang yang kuat badannya, tiba-tiba dia kedatangan ajal. Oleh karena itu bila ajal telah tiba, tidak bisa dimajukan maupun diundurkan. Begitu pula apa yang telah kita ketahui dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 wa 70 sanah wa aqalluhum man yazuzu dzalik. Umur umatku antara 60 tahun sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih dari itu. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang juga lainnya. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan aktiru dzikra hadamil ladat, yakni al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat-ingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Aqulu qauli hada astaghfirullah wa lakum wasairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimana wa rahmatullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kesempurnaan balasan itu nanti di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana hakikat kesuksesan tersebut. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang selamat dari neraka, masuk ke dalam surga, mereka itulah hakikatnya orang-orang yang sukses. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimahullah, betapa ngerinya keadaan surga. Sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Alaiha malaikatun khiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang neraka ini bahan bakarnya dari batu dan juga manusia yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras, yang kasar. Disebutkan di dalam tafsir, qad intaja'a fi qulubihimur rahmah, telah dicabut dalam hatinya rasa kasihan sehingga menyiksa para manusia-manusia tersebut yang kafir. Jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu pula disebutkan dalam surat An-Naba, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya di dalam neraka jahanam itu terdapat pengintaian, tempat-tempat untuk mengintai. Litaghina ma'aba, untuk orang-orang yang melampaui batas. Labithina fiha ahqaba, yang dia akan tinggal
berabad-abad lamanya tidak lagi terhitung karena orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Mereka akan kekal di dalam neraka. Begitu pula sebagian orang-orang Islam, orang-orang beriman, mereka juga masuk ke dalam neraka. Kecuali suatu saat nanti imannya ini benar, kemudian Allah keluarkan dari neraka. Ahriju minan nari man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Keluarkan orang-orang yang ada di dalam hatinya keimanan meskipun sekecil dzarrah. Hendaknya ayat hadis ini jangan ditolak, karena hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kemudian orang-orang yang beruntung akan masuk ke dalam surga, di mana surga penuh dengan kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan oleh akal-akal manusia. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa basyiril ladina amanu, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan juga beramal saleh, bahwasanya mereka akan masuk ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 25. Inilah yang kita sampaikan, bahwasanya hakikat kesuksesan bukanlah di dunia ini, tetapi bagaimana kita bisa membawa diri kita, anak istri kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang masuk di dalamnya orang-orang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, dan juga istri-istri mereka. Disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd 13 ayat 23. Jamaah Jumatullah, inilah yang kita saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.